Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Camelia Amanda dengan NIM 2523155. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Basic Service Set atau BSS, Infrastruktur Basic Service Set, serta tutorial setting access point menggunakan TP-Link TLWR 840N. Nah, pada materi pertama saya akan membahas tentang pengertian BSS, komponen-komponen yang ada di dalamnya, cara kerja, tujuan dan manfaat, serta perbedaan antara BSS biasa dengan infrastruktur BSS. Kemudian pada materi yang berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah setting access point mulai dari menghubungkan perangkat hingga access point berhasil digunakan untuk memperluas jaringan Wi-Fi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Nah, pada slide pertama ini dijelaskan tentang Basic Service Set atau yang biasa disingkat dengan BSS. Nah, Basic Service Set ini adalah bentuk dasar dari jaringan WLAN yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu area jaringan nirkabel melalui sebuah access point atau AP. Nah, access point ini berfungsi sebagai pusat komunikasi dalam jaringan wireless. Jadi, semua perangkat seperti laptop, smartphone, dan printer akan mengirim dan menerima data melalui access point terlebih dahulu. Dengan adanya access point, lalu lintas data menjadi lebih teratur, koneksi lebih stabil, kemudian keamanan jaringannya juga lebih mudah diatur. BSS ini biasanya digunakan pada lingkungan dengan area kecil hingga menengah seperti rumah, ruang kelas, kantor kecil, laboratorium, maupun kafe. Selama perangkat masih berada dalam jangkauan access point tersebut, maka perangkat tersebut juga tetap dapat terhubung ke jaringan wireless. Pada slide berikutnya, dijelaskan tentang komponen utama dalam Basic Service Set atau BSS. Komponen yang pertama adalah access point atau AP. Access point merupakan perangkat utama yang memancarkan sinyal Wi-Fi dan menjadi pusat komunikasi dalam jaringan wireless. Selain memancarkan sinyal, access point ini juga menerima data dari perangkat pengguna dan menghubungkan jaringan wireless ke jaringan kabel maupun jaringan internet. Komponen yang kedua adalah station atau STA. Station merupakan perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, tablet, dan printer yang terhubung ke jaringan wireless. Nah, kemudian ada wireless adapter, yaitu komponen yang memungkinkan perangkat pengguna menerima serta mengirim sinyal radio ke access point. Dan juga tanpa adanya wireless adapter, perangkat itu tidak akan dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi. Pada slide ini dijelaskan komponen tambahan dalam Basic Service Sets. Yang pertama adalah media transmisi. Nah, dalam jaringan wireless, data ini dikirim menggunakan gelombang radio sehingganya tidak membutuhkan kabel fisik. Data tersebut bergerak melalui udara antara perangkat pengguna dan access point. Kemudian terdapat SSID atau Service Set Identifier. Nah, SSID ini sendiri adalah nama jaringan Wi-Fi yang muncul pada perangkat pengguna. SSID ini membantu pengguna memilih dan terhubung ke jaringan wireless yang sesuai. Gabungan seluruh komponen tersebut memungkinkan access point mengatur koneksi jaringan, menyediakan akses internet, dan menjaga lalu lintas data tetap stabil dan juga tetap teratur. Pada slide ini dijelaskan cara kerja Basic Service Set. Yang pertama, access point memancarkan sinyal wireless ke area tertentu. Kemudian perangkat pengguna seperti laptop atau smartphone itu mendeteksi sinyal tersebut dan melakukan proses autentikasi atau memasukkan password untuk terhubung ke jaringan tersebut. Nah, setelah perangkat berhasil terhubung, semua komunikasi data akan dikirim melalui access point terlebih dahulu. Nah, access point ini nantinya kemudian meneruskan data ke perangkat tujuan atau ke internet melalui jaringan kabel atau distribution system.
Nah, dengan model seperti ini juga, access point ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas utama sehingga komunikasi data menjadi lebih teratur dan juga lebih stabil. Pada slide ini dijelaskan tujuan dan manfaat dari Basic Service Set. Tujuan utama dari BSS ini sendiri adalah menyediakan jaringan wireless yang lebih stabil, terorganisir, dan mempermudah komunikasi tanpa kabel dalam area-area tertentu. Selain itu, BSS juga bertujuan mendukung mobilitas pengguna agar perangkat tetap dapat terhubung selama berada dalam jangkauan access point tersebut. Nah, dari segi manfaat, BSS ini sendiri memudahkan pengelolaan jaringan karena pengaturan keamanan, kemudian password dan lalu lintas data dapat diatur secara terpusat melalui access point. BSS ini juga memungkinkan banyak perangkat terhubung secara bersamaan tanpa menggunakan kabel. Pada slide berikutnya dijelaskan lebih rinci lagi mengenai manfaat Basic Service Set. Nah, BSS ini memudahkan koneksi tanpa kabel sehingga lebih praktis dan juga lebih fleksibel saat digunakan. Selain itu, BSS mendukung mobilitas pengguna, di mana perangkat tetap dapat terhubung meskipun pengguna berpindah tempat selama masih berada dalam jangkauan access point tersebut. Manfaat lainnya adalah pengelolaan jaringan menjadi lebih terpusat dikarenakan keamanan dan lalu lintas data dapat diatur melalui access point tadi. Nah, BSS juga mendukung banyak perangkat terhubung secara bersamaan. Karena itulah BSS banyak digunakan di rumah, sekolah, kampus, kantor, kafe, hingga di bandara. Pada slide ini dijelaskan tentang infrastruktur Basic Service Set atau infrastruktur BSS. Nah, infrastruktur BSS ini merupakan jenis BSS yang paling umum digunakan saat ini. Pada sistem ini, access point digunakan sebagai pusat komunikasi utama sehingga semua perangkat harus terhubung melalui access point untuk dapat saling berkomunikasi maupun mengakses internet. Model jaringan ini lebih stabil, lebih aman, dan lebih mudah dikelola dibandingkan dengan jaringan ad hoc. Karena kelebihannya tersebut, infrastruktur BSS digunakan hampir di semua jaringan Wi-Fi modern seperti di rumah, sekolah, kantor, dan tempat umum. Oke, selanjutnya pada slide ini dijelaskan tentang komponen dan cara kerja infrastruktur BSS. Komponen yang pertama adalah access point yang berfungsi sebagai pusat komunikasi dan penghubung ke jaringan kabel maupun internet. Kemudian ada station atau client, yaitu perangkat pengguna yang memiliki wireless adapter. Selain itu, terdapat distribution system, yaitu sistem yang menghubungkan antara access point ke jaringan lain seperti LAN atau switch. Nah, media transmisi yang digunakan tetap menggunakan gelombang radio. Cara kerjanya yaitu ketika perangkat menggunakan cara kerjanya yaitu ketika perangkat pengguna itu mengirim data, maka access point akan meneruskan data tersebut melalui distribution system ke jaringan tujuan. Nah, semua pengaturan lalu lintas data dan keamanan jaringan tersebut dikontrol oleh access point. Baiklah, slide ini dijelaskan tentang manfaat dari infrastruktur BSS. Salah satu manfaat utamanya adalah koneksi jaringan menjadi lebih stabil dikarenakan access point mengontrol seluruh komunikasi data. Selain itu, keamanan jaringan juga menjadi lebih baik dikarenakan adanya penggunaan password, autentikasi, dan enskripsi dapat diatur secara terpusat melalui access point. Infrastruktur BSS ini juga mendukung banyak pengguna sekaligus dan mudah untuk dikembangkan. Jika jangkauan jaringan kurang luas, maka access point tambahan dapat dipasang untuk memperluas area jaringan wireless lainnya. Baiklah, pada slide terakhir ini dijelaskan tentang perbandingan antara BSS biasa dan infrastruktur BSS.
BSS merupakan konsep dasar jaringan wireless yang digunakan pada jaringan sederhana dengan jangkauan yang terbatas. Sedangkan infrastruktur BSS ini merupakan bentuk BSS yang menggunakan access point sebagai pusat komunikasi sehingga jaringannya menjadi lebih stabil, terorganisir, dan dapat diperluas. BSS biasanya digunakan pada jaringan kecil atau komunikasi yang lebih sederhana. Nah, sementara infrastruktur BSS ini digunakan hampir di semua jaringan Wi-Fi modern seperti di rumah, sekolah, kantor, hingga jaringan skala besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya infrastruktur BSS ini merupakan implementasi dari BSS yang paling umum digunakan pada saat ini, dikarenakan lebih praktis, aman, dan mudah untuk dikembangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tutorial setting access point menggunakan TP-Link TLWR 840N. Nah, langkah yang pertama adalah menyiapkan router TP-Link-nya yang akan kita jadikan sebagai access point. Kemudian, kabel LAN yang dihubungkan ke port berwarna kuning pada router TP-Link. Ujung kabel lainnya dihubungkan ke laptop atau komputer yang digunakan untuk konfigurasi nantinya. Kemudian pada tahap ini router harus sudah terhubung ke listrik agar perangkat dapat menyala dan siap untuk dikonfigurasi. Adapun tujuan dari langkah ini adalah agar laptop dapat terhubung langsung dengan router dan dapat membuka halaman pengaturannya. Nah, setelah router tersebut tadi terhubung ke laptop, langkah yang berikutnya adalah mengecek pengaturan jaringan pada komputer. Di sini kita akan membuka menu Network Connection, kemudian memilih Ethernet. Selanjutnya, masuk ke bagian Properties, lalu memastikan pengaturan IP address menggunakan mode otomatis atau Obtain IP address automatically. Nah, pengaturan ini penting agar komputer dapat terhubung dengan router TP-Link tanpa harus mengatur IP secara manual. Jika pengaturan IP sudah otomatis, maka komputer akan lebih mudah mendeteksi jaringan router. Langkah berikutnya adalah masuk ke halaman konfigurasi TP-Link. Di sini kita membuka browser kemudian mengetik alamat IP 192.168.0.1 atau tplinkwifi.net. Nah, setelah halaman login muncul, di sini kita memasukkan username dan password default yaitu admin. Kemudian klik tombol loginnya. Jika berhasil masuk, maka akan tampil halaman utama pengaturan router TP-Link seperti pada gambar. Setelah berhasil login, langkah yang berikutnya adalah mengatur waktu pada sistem router. Nah, di sini kita masuk ke menu System Tools, lalu memilih Time Settings. Kemudian setelah itu, kita menyesuaikan zona waktu sesuai dengan wilayah Indonesia, yaitu GMT plus 07.00 Jakarta. Pengaturan waktu ini bertujuan agar sistem router berjalan sesuai waktu lokal dan mempermudah pengaturan jaringan nantinya. Setelah selesai, pengaturan disimpan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masuk ke halaman menu Quick Setup untuk menentukan mode penggunaan router. Nah, pada bagian Operation Mode, terdapat beberapa pilihan seperti Wireless Router, WISP, Access Point, dan Range Extender. Karena router akan digunakan sebagai access point, maka di sini kita memilih mode access point. Kemudian klik tombol Next untuk melanjutkan ke proses konfigurasi. Dengan memilih mode access point, router nantinya hanya berfungsi sebagai penyebar sinyal Wi-Fi dari jaringan utama. Kemudian pada langkah ini kita mengatur nama jaringan Wi-Fi atau SSID. Nah, nama Wi-Fi dapat diubah sesuai keinginan agar mudah dikenali oleh pengguna. Selain itu, di sini kita juga mengatur password Wi-Fi menggunakan keamanan WPA2 PSK agar jaringannya lebih aman lagi. Password dibuat agar tidak sembarangan orang dapat menggunakan jaringan tersebut tanpa izin.
Nah, jika nama dan password sudah selesai diatur, maka di sini kita menekan tombol next untuk melanjutkannya. Selanjutnya, masuk ke pengaturan network settings. Pada bagian LAN type, di sini kita membiarkan pengaturan tetap pada Smart IP atau DHCP. Kemudian DHCP server dinonaktifkan atau disable. Nah, hal ini penting agar tidak terjadi yang namanya konflik IP dengan modem atau router utama yang sudah ada. Dengan pengaturan ini, TP-Link hanya akan berfungsi sebagai access point dan bukan sebagai router utama. Langkah terakhir adalah menyelesaikan konfigurasi dan menghubungkan router ke internet utama. Setelah semua pengaturan tadi selesai, di sini kita menekan tombol finish dan menunggu router melakukan restart. Kemudian kabel LAN dari modem utama dihubungkan ke port berwarna biru pada TP-Link seperti pada gambar. Setelah itu, router access point sudah dapat digunakan untuk menyebarkan sinyal Wi-Fi. Jika perangkat berhasil terhubung ke internet, berarti proses setting access point-nya telah berhasil kita lakukan. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai Basic Service Set, infrastruktur Basic Service Set, serta tutorial setting access point. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa BSS ini merupakan dasar jaringan WLAN yang menggunakan access point sebagai pusat komunikasi. Sedangkan infrastruktur BSS merupakan bentuk pengembangan yang lebih stabil, aman, dan juga mudah dikelola. Selain itu, melalui tutorial setting access point kita tadi dapat memahami cara memperluas jaringan Wi-Fi agar koneksi internet dapat digunakan pada area yang lebih luas lagi. Dengan konfigurasi yang benar, access point dapat membantu meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan wireless. Saya menyadari bahwasanya dalam menyampaikan materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.